Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga Ibu. Iya. Ya. Izinkan saya untuk mewawancari Bapak, dan saya di sini diberi tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan. Tentu Bapak pernah mengalami beberapa kasus. Oh ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan biodata saya dulu. Baik, ya. Pak. Ya, nama saya Insinyur Rusmansyah SPD MT, menjabat kepala sekolah sudah 5 tahun, dan untuk di SMK Negeri 1 Bandar 2 ini alhamdulillah sudah 3 tahun ya. Nah, memang banyak hal atau kasus-kasus yang dapat kita lihat, dan begitu juga baik itu terhadap siswa, terhadap guru, macam hal. Inilah problemanya dunia pendidikan kita, alhamdulillah. Nah, kalau kita mengamati ya terlebih dahulu persoalan atau permasalahan yang terjadi, ya tentu saja kita mengumpulkan beberapa informasi-informasi yang tepat sehingga kita nanti di dalam pengambilan keputusan menjadi lebih arif dan bijak. Jadi sehingga kita itu tidak hanya mendengar satu pihak saja. Ya, seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, baik, ini kalau kita melihat dilema etika dan kasus bujukan moral dan sebagainya, itu yang terlebih dahulu kita mengembalikan ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena mengapa? Setiap mengambil keputusan itu tentu saja kita selalu harus menjalin hubungan dengan rekan-rekan sejawat kita. Artinya untuk memastikan bahwa keputusan tersebut itu bisa difahami sebab pasti ya, sebab pasti itu ada beberapa sebab musabab dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Nah, jadi oleh karena itulah mungkin kita ingin mencari solusi terbaik, tentu saja kita harus melihat mengapa ada asap. Tentu ada api terkadang ya. Bagaimana ada api, tentu setelah api ada asap. Ya. Jadi ada sebab dan musabab yang terjadi. Ya, baik Bapak. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh ya, baik. Nah, kalau di sini kita tentu saja sebagaimana yang kita sampaikan tadi, selalu saja kita itu mencari informasi tinjauan lapangan, wawancara dengan berbagai pihak, lalu menganalisa, baru kita mengambil satu keputusan yang terbaik. Yang jelas apa yang di persoalan yang seperti tadi itu kan sama-sama baik sebetulnya, hanya tinggal kita mengambil skala prioritasnya saja. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Jadi dipertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, yang ya, Pak. Lebih prioritas. Karena ini kan tadi sama-sama baik persoalannya sama-sama tadi. Iya. Oh, ya. Oke. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam hal pengambilan keputusan. Nah, itu tadi. Kalau kita lihat langkah-langkah apa yang kita ambil dalam keputusan, tentu saja yang sebagaimana saya itu kan ada 3 item yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, informasi itu akurat dan tepat. Yang kedua, ya, kita harus melihat dulu kondisi realnya di lapangan, sehingga kita tidak hanya mendengar sepihak. Dan yang ketiga adalah kita mengambil satu langkah dengan keputusan bersama. Nah, jadi ada 3 item penting saya pikir untuk kita bisa melakukan atau kita mengambil langkah-langkah untuk
suatu keputusan yang tepat dan terbaik. Baik, jadi langkah-langkah dalam hal pengambilan keputusan itu ada 3 ya Pak ya? Iya, ada 3 kita. Informasi yang tepat, Betul. kondisi real di lapangan, Iya, dan keputusan bersama. keputusan bersama. Iya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ada beberapa yang perlu kita lihat ya. Efektivitas pada dilema etika tadi tentu saja ini harus dilakukan dengan spontanitas kita. Jadi tergantung objek permasalahan yang di lapangan tentunya. Nah, jadi sebagaimana tadi kita ambil adanya informasi itu harus kita congkel dari berbagai sumber sehingga nanti dilema etika ini dapat kita selesaikan secara bijak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Nah, kita lihat ya, misalkan kalau ketika kita mengambil keputusan itu kadang kurang bisa diterima ya, atau meyakinkan orang-orang ini, maka ini menjadi satu tantangan. Tadi ya. Nah, jadi fungsi kita adalah bagaimana dengan permasalahan yang sudah kita ambil tadi kita bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan bersama tadi. Nah, mungkin itu ya menjadi belum kita karena mengapa? Tidak semua orang itu satu persepsi dengan kita. Tidak semua sama. Tentu saja ada perbedaan nanti. Nah, terkadang untuk menghindari agar jangan terjadi perbedaan ini terus menyolok, maka perlu adanya meyakinkan mereka itu sehingga kita mengambil satu keputusan bersama. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Jadi memang ada tantangan dilema etika ya Pak ya? Tentu dalam ada, tentu. pengambilan keputusan. Iya betul. Karena semua pendapat nggak sama ya Pak. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan bagaimana Bapak menyelesaikannya? Oh ya, baik. Yang jelaskan kita tahu nih bahwasanya dilema etika itu kan ada 2 nilai kebajikan ya, yang bertentangan atau disebut benar dan benar, kan itu dia ya. Kemudian untuk bujukan moral itu berkaitan dengan keputusan benar atau salah. Nah, berarti kalau kita lihat dari dilema tadi, bahwasanya dilema etika, maka kita tidak ada satu jadwal tertentu dalam menyelesaikan itu, tidak ada, tetapi harus bisa kita selesaikan sebaik mungkin dan dalam waktu yang instan tentunya. Baik Bapak, berarti karena dilema etika ini ada benar dan benar, dan benar, dan juga benar atau salah. Nah, itu etika itu dilema bujukan moral namanya. Artinya antara benar dan salah tadi. Kalau benar sama benar, nanti ini etika moral. Ini dilema. Iya. Jadi tidak ada jadwal etika ya Pak ya, yang penting cepat selesai instan. Iya, kita selesaikan secara instan karena memang tidak bisa terjadwal. Dia sifat dia itu kan terjadi begitu saja. Tidak direncanakan. Tidak kita rencanakan, ya betul. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika?
Oh ya, banyak faktor yang mendukung kita dan memudahkan kita di dalam mengambil keputusan-keputusan ini. Yang pertama sekali adalah orang-orang terdekat di sekitar kita. Itu ada wakil-wakil, ada kajur, kemudian ada guru-guru di sekitar kita. Nah, lalu di situ juga ada komite yang semuanya berperan secara aktif untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita ini. Nah, ditambah dengan guru-guru yang bijak, guru-guru senior yang mungkin bisa untuk memberikan kontribusinya yang terbaik buat kita. Ya. Kemudian ini yang terakhir Bapak ya. Ya, baik Bu. Baik. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh ya, jadi kalau kita melihat dari semua persoalan itu, inilah yang dibilang pembelajaran, ya. Nggak ada hidup yang nggak ada masalah. Masalah itulah hidup namanya. Ya. Jadi apa yang kita ambil di sana? Artinya alam tak kambang jadi guru. Nah, ini istilah kalau orang Minang bilang. Bahasanya alam inilah menjadi guru buat kita. Artinya pengalaman itu adalah guru terbaik dan setiap kasus itu dapat kita selesaikan dengan baik dan itu menjadi guru buat kita. Ya. Oh, baik Bapak. Jadi pengalaman adalah guru terbaik buat kita. Iya, dan betul. Kasus itu adalah pengalaman buat kita. Buat kita. Iya. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas masukannya, atas wawancaranya. Iya, baik. Ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya Bapak? Pagi, alhamdulillah sehat Bu. Izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Boleh. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari CGP, Pak. Ya, oke. Boleh. Mengenai pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan, tentu Bapak pernah mengalami beberapa kasus ya Pak? Betul. Sebagai kepala sekolah memang kita dituntut harus mengambil keputusan dan kebijakan. Tapi segala keputusan dan kebijakan itu tidak serta-merta saya ambil secara pribadi, karena saya punya tim atau manajemen di sekolah. Jadi apapun keputusannya, apapun kebijakannya, itu merujuk berdasarkan hasil keputusan bersama yang ada di manajemen sekolah. Saya rasa begitu. Iya, baik Bapak. Jadi mengenai keputusan tersebut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Permasalahan dilema etika itu memang agak sulit, namun di sekolah itu selalu terbuka, Bu. Di sekolah kita ada BP atau konseling atau yang menangannya namanya konselor. Yeah. Kemudian ada wakil kesiswaan. Jadi segala permasalahan yang masuk atau yang tercium masalah moral itu akan kita berdasarkan laporan akan kita tindak lanjuti. Namun dalam menindaklanjuti itu tentunya kita harus mengidentifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, kita tindak lanjuti sampai pada tahap akhirnya mengambil keputusan atau kebijakan. Jadi pertama mengidentifikasi ya Betul. Bapak, kemudian tindak lanjut dan mengambil keputusan. Ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kembali lagi, ketika ada pengambilan keputusan, itu tidak serta-merta kita bisa memuaskan semua pihak. Tentu ada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan atau mungkin merasa diuntungkan. Namun dalam hal ini kita tidak melihat sisi untung dan ruginya, yang kita lihat adalah pengambilan keputusan yang paling tepat. Jadi apapun nilainya, berdasarkan hasil musyawarah di manajemen sekolah, kita memutuskan mana yang terbaik untuk sekolah kita. Ya. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
Prosedur yang sering saya lakukan itu bahkan dicatat sebagai kebutuhan sekolah. Yang pertama, kita menerima laporan secara terbuka. Dari laporan yang diterima, kemudian ditindaklanjuti, baik di tingkat wali kelas, kalau di siswa ya, wali kelas, kemudian lanjut ke kesiswaan, kemudian lanjut ke konselor, kemudian mengadakan rapat. Nah, di situ kita putuskan mana yang terbaik. Nah, kalau di pihak guru, kalau mungkin ada hal seperti itu, saya aware saja, bisa langsung ke saya menyampaikan, tapi bukan berarti saya bisa memutuskan langsung. Iya. Atau bahkan kalau guru memang tidak berani datang langsung, beliau bisa meminta tolong teman sejawat dan lain sebagainya untuk menyampaikan. Kemudian kita dudukkan persoalannya, kemudian kita ambil jalan tengah mana yang terbaik. Nah, Iya. saya rasa begitu. Iya. Jadi kalau dari pihak siswa itu dari tingkat bawah dulu ya Pak ya? Betul. Dari wali kelas, kemudian wakil kesiswaan ya Pak ya? Iya, Atau konselor, kemudian ke nanti Bapak ke manajemen sekolah. pemimpin manajemen sekolah. Betul. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu adalah penerimaan laporan dan pengidentifikasian, Bu. Jadi kalau sudah ada laporan, kita akan mengidentifikasi. Nah, dengan identifikasi ini kita bisa lihat kasus ini bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa tindak lanjutnya. Saya rasa seperti itu. Itu yang paling efektifnya. Jadi penerimaan laporan, kemudian menindaklanjutinya, supaya bisa kita musyawarahkan bersama di tingkat manajemen sekolah. Iya, jadi dari identifikasi dulu Betul, ya betul, Bapak ya, pelaporan, Betul. kemudian ditindaklanjuti Betul, untuk betul. menghasilkan keputusan yang Paling baik untuk sekolah, Bu. keputusan bersama ya Pak ya. Betul. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kembali lagi dengan jawaban saya tadi, kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Tentu ada pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Walaupun pada dasarnya kita tidak melihat sisi untung dan ruginya. Yang kita lihat adalah apa yang terbaik untuk sekolah kita. Itu. Jadi itu tantangan yang paling berat. Mungkin betul sama untuk kepentingan sekolah, untuk baik bagi sekolah, tapi belum tentu baik bagi orang yang menerimanya. Karena ini keputusan bersama, bukan keputusan saya pribadi sebagai stakeholder di sekolah. Jadi tantangannya itu untuk keputusan bersama, supaya adil ya Pak ya. Betul. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Di sekolah tentunya saya setiap minimal 2 minggu sekali itu mengadakan rapat rutin. Jadi apapun kendala di situ, problema itu silakan disampaikan. Namun jika ada kasus yang bersifat mendesak atau mendadak yang harus segera diselesaikan, maka itu tidak terjadwal, Bu. Jadi yang penting laporannya masuk dari wali kelas, jika di tingkat wali kelas bisa diselesaikan, cukup di situ. Tapi jika tidak, maka kasusnya naik terus sampai ke tingkat manajemen. Di manajemen lah diputuskan. Nggak mesti terjadwal jika kasus itu mendesak dan mendadak. Iya. Jadi tidak ada jadwalnya ya Bapak ya, Kalau karena yang mendesak, kemungkinan kasus itu tiba-tiba muncul ya Pak. Betul. Jadi harus cepat-cepat diselesaikan. Betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Betul, Bu. Kembali lagi, sekolah ini adalah tim, bukan pribadi ya. Jadi saya percaya penuh terhadap kinerja tim yang saya bentuk. Jadi mereka yang selama ini bekerja keras dalam membantu saya mengambil keputusan. Dengan tim ini saya merasa lega, merasa mudah dalam segala hal untuk kebaikan sekolah. Ya baik Bapak. Jadi tim yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan bersama. Baik wakil siswaan, wakil kurikulum, pihak TU, konselor dan lain sebagainya. Semua warga sekolah ya Bapak. Terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Iya, kembali lagi dengan jawaban saya tadi.
kita tidak bisa memuaskan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Namun yang paling penting adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama itu bersifat baik untuk sekolah, bukan bersifat baik untuk pribadi atau menyenangkan seseorang. Saya rasa begitu. Baik Bapak, jadi karena tidak bisa memuaskan semua Betul. warga sekolah ya Bapak untuk mengambil keputusan, jadi harus bersama-sama kita dalam tim itu untuk Betul. mengambil keputusan Betul, bersama. Baik Bapak, saya rasa cukup itu Oke, saja sama-sama, wawancara Bu. saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.